aku Delia. Hai, aku Nathan. Hai, aku Dea. Hai, aku Sansan. Kita dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang elektrisasi, magnetisasi, dan juga eksperimen dan contoh soalnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang elektrisasi dan juga magnetisasi. Yang pertama, elektrisasi. Elektrisasi adalah fenomena fisika di mana suatu benda memperoleh muatan listrik bersih, baik positif maupun negatif melalui perpindahan elektron. Secara fundamental, semua materi itu tersusun dari atom yang memiliki proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif. Dalam keadaan netral, jumlah kedua partikel ini seimbang. Elektrisasi terjadi ketika keseimbangan ini terganggu, misalnya melalui metode penggosokan, di mana elektron ini berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Contoh paling umum adalah penggaris plastik yang digosok rambut, menyebabkan penggaris kelebihan elektron dan bermuatan negatif, sehingga mampu menarik benda ringan seperti potongan kertas. Selain penggosokan, proses elektrisasi juga dapat terjadi melalui konduksi dan induksi. Konduksi melibatkan kontak fisik, di mana muatan listrik dipindahkan langsung saat benda bermuatan menyentuh benda netral. Sementara itu, induksi memungkinkan suatu benda netral menjadi bermuatan secara sementara tanpa kontak langsung. Cukup dengan didekatkan pada benda bermuatan lain yang menyebabkan pemisahan muatan di dalamnya. Lalu yang kedua adalah magnetisasi. Magnetisasi adalah proses di mana suatu benda diubah menjadi magnet atau memperoleh sifat-sifat magnetik. Fenomena ini erat kaitannya dengan susunan internal magnet elementer, dipol magnetik kecil yang ada di dalam setiap materi. Pada benda non-magnetik, magnet elementer ini tersusun secara acak, sehingga medan magnetnya saling meniadakan. Sebaliknya, benda menjadi magnet ketika magnet elementer di dalamnya berhasil disusun secara teratur dan searah, sehingga menciptakan medan magnet bersih yang kuat dengan kutub utara dan selatan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan magnetisasi. Salah satu metode sederhana adalah melalui elektromagnetisme, yaitu proses di mana arus listrik dialirkan melalui lilitan kawat atau solenoida untuk menghasilkan medan magnet. Kita akan melakukan eksperimen elektrisasi menggunakan lampu di mana lampu itu akan dicelupkan ke dalam 3 larutan air, yaitu air garam, air tawar, dan juga air deterjen. Yuk kita mulai eksperimennya. Yang pertama, pada air garam. Nah, air garam itu memiliki elektrolit yang sangat kuat. Saat larut, garam terurai sempurna menjadi ribuan ion positif dan negatifnya sangat banyak. Karena ionnya banyak, jembatan listrik pun jadi lancar, sehingga lampu menyala sangat terang. Nah, yang kedua ada air tawar. Air ini hanya mengandung sedikit sekali mineral alami. Karena jumlah ion penghantarnya sedikit, arus listrik pun terhambat, sehingga lampu hanya menyala redup. Nah, yang terakhir ada juga air deterjen. Air deterjen mengandung garam basah yang terurai menjadi ion. Jumlah ionnya juga banyak, sehingga mampu menyalakan lampu dengan terang. Nah, jadi kesimpulan pada eksperimen sekali ini, air deterjen dan air garam adalah elektrolit kuat karena di dalamnya memiliki ion yang sangat banyak. Sedangkan air tawar adalah elektrolit lemah karena di dalamnya memiliki ion yang sangat sedikit. Nah, jadi sekian eksperimen kali ini. Terima kasih. Kita akan masuk ke eksperimen magnetisasi menggunakan konsep motor homopolar. Bahan-bahannya itu terdiri dari baterai, magnet, dan kawat tembaga. Langkah-langkahnya itu, kalian siapkan baterai dan magnetnya. Lalu kalian tempelkan magnet tersebut di kutub negatif si baterainya, seperti ini. Lalu yang kedua, kalian pasang si kawatnya itu. Si ujung kawat yang sebelah sini itu harus ada di positifnya, sedangkan yang bawahnya itu ada di magnet tersebut. Dan jadilah seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan sedikit dari praktek ini.
Proses magnetisasi pada percobaan ini terjadi ketika arus listrik dari baterai mengalir melalui kawat yang berada di dalam medan magnet. Arus listrik ini menimbulkan medan magnet tambahan di sekitar kawat. Ketika medan magnet dari kawat bertemu dengan medan magnet, terbentuklah gaya Lorentz yang menyebabkan kawat ini berputar. Jadi magnetisasinya terjadi pada arus listrik mengubah kawat yang biasa menjadi benda yang memiliki medan magnet sementara. Dan interaksi kedua, medan magnet itulah yang menyebabkan gerakan rotasi. Sekian, terima kasih. Halo, kalau tadi aku baru kenalan, kalau kali ini aku mau ngerjain contoh soal elektrisasi dan magnetisasi. Tenang, aku jelasin pelan-pelan versi gampangnya. Let's go! Contoh soal elektrisasi. Sebuah bola logam netral disentuhkan dengan bola bermuatan plus 12 mikrokolom. Setelah disentuhkan dan dipisahkan, muatan terbagi sama. Berapa muatan masing-masing bola setelah bersentuhan? Diketahui muatan awal plus 12 mikrokolom maka sama dengan plus 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Dan ditanyakan muatan masing-masing bola setelah bersentuhan, yaitu muatan akhir. Langsung aja kita jawab. Rumus dari muatan akhir setelah bola masing-masing bersentuhan adalah muatan awal per 2. Mengapa demikian? Karena jika sudah disentuhkan dan dipisahkan, maka muatan akan terbagi sama. Lalu disubstitusikan muatan akhir sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per 2. Maka dari itu, muatan masing-masing bola setelah bersentuhan adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 6 mikrokolom. Siapa bilang udah beres? Lanjut soal nomor 2. Contoh soal magnetisasi. Suatu bahan linear isotropik memiliki suseptibilitas magnetik yaitu Xm sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 3. Jika bahan dikenai medan magnet yaitu H sama dengan 800 ampere per meter, tentukan magnetisasinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Diketahui suseptibilitas magnetiknya adalah 1,2 dikali 10 pangkat min 3. Medan magnetnya adalah 800 ampere per meter dan ditanyakan magnetisasinya. Langsung aja kita jawab. Rumus dari magnetisasi adalah suseptibilitas magnetik dikali medan magnet. Maka dari itu kita substitusikan magnetisasi sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 800 ampere per meter. Hasilnya magnetisasi sama dengan 0,96 ampere per meter.